Ibu. Ya. Ya, saya gabung ya hari ini. Untuk materi yang terakhir itu adalah integral fungsi rasional menggunakan pecahan parsial. Jadi mungkin untuk mengerjakan ini harus teliti aja ya. Jadi bagaimana kita membentuk pecahan parsialnya itu harus teliti, mencari konstanta-konstantanya. Kita mulai. Kita ke fungsi rasional dulu ya. Fungsi rasional atau biasa disebut fungsi pecahan. Nah, di sini fungsi rasionalnya tuh bukan pecahan bilangan aja ya, tapi adalah merupakan hasil bagi dari dua fungsi polinom. Jadi, contohnya di sini misalkan fx sama dengan 2 per x plus 1 pangkat 3. Jadi, atas polinom, ini polinom fx sama dengan 2 itu polinom ya, polinom yang x-nya pangkatnya 0 ya, jadi fungsi konstan. Kemudian yang bawah itu adalah polinom pangkat 3 ya. Kemudian ini jadi atas fungsi, bawahnya juga fungsi polinom. Tidak mengandung akar ya, jadi nggak ada akarnya. Jadi pembagian atau hasil bagi dua fungsi polinomial. Kemudian untuk fungsi rasional itu ada dua. Ada fungsi rasional sejati dan fungsi rasional tak sejati. Kalau fungsi rasional sejati itu adalah derajat pembilang lebih kecil dari derajat penyebutnya. Jadi kalau derajat dari pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, itu kita sebut fungsi rasional sejati. Kemudian ada fungsi rasional tak sejati, itu apabila derajat dari pembilangnya bisa sama dengan atau lebih besar daripada derajat penyebutnya. Nah, untuk fungsi rasional tak sejati, untuk mengerjakan integralnya, kita cari atau kita cari dengan bantuan fungsi rasional tak sejatinya itu kita tulis sebagai fungsi rasional sejati. Jadi caranya adalah kita bagi pembilangnya dengan penyebutnya. Ya, jadi contoh 2 ini kita lihat AX ini adalah fungsi rasional tak sejati karena pangkat penyebutnya itu adalah X pangkat 5 ya, yang ini lebih tinggi atau lebih besar daripada pangkat pembilangnya lebih besar daripada pangkat penyebutnya. Maka kita jadikan menjadi suatu fungsi polinomial ditambah sisanya, dan sisanya ini adalah merupakan fungsi rasional sejati. Jadi caranya ya kita harus familiar dengan pembagian fungsi rasional. Ya, di sini bagaimana cara mengubah fungsi rasional tak sejati menjadi penjumlahan polinomial dan fungsi rasional sejati. Ya mungkin pas kuliah kemarin saya sudah beberapa kali mencoba untuk membagi. Jadi intinya gini, kalau misalkan dalam suatu integral ternyata integrannya merupakan integrannya ya, jadi integrannya itu yang akan diintegralkan itu merupakan fungsi rasional dengan pangkat pembilang sama atau lebih besar daripada pangkat penyebutnya, maka kita lakukan ini langkah, kita jadikan fungsi rasional tak sejatinya itu menjadi penjumlahan polinom dan fungsi rasional sejati. Misalkan contoh yang ada di sini, kita bagi, ternyata hasilnya di sini adalah x kuadrat min 3, nih ya. Hasilnya adalah x kuadrat min 3. Ini x kuadrat min 3, kemudian ditambah fungsi rasional sejati itu adalah sisanya. Sisanya adalah 14x plus 1, masih harus dibagi ini.
seperti yang ini. Nah, kita lihat di sini itu fungsi rasionalnya sudah fungsi rasional sejati. Kenapa? Karena pangkat pembilangnya sudah lebih kecil daripada pangkat penyebutnya. Nah, baru kita integralkan yang ini. Ini yang depan biasa, yang belakang tergantung nanti pakai triknya apa, sesuai yang kita ketahui teknik pengintegralannya. Kita lanjutkan. Kemudian di sini kita lihat dekomposisi pecahan parsial. Jadi kita akan membentuk fungsi rasional itu menjadi pecahan parsial. Kalau kita punya jumlah dari dua fungsi rasional, 2 per X min 1 ditambah 3 per X plus 1, maka kalau kita samakan penyebutnya, kita bisa peroleh ini. Jadi ternyata ini itu sama dengan belakang yang ini ya. Berarti artinya apa? Kita bisa membentuk ini menjadi sini, menjadi pecahan parsial. Yang depan itu, yang ini namanya adalah pecahan parsial. Jadi kalau kita punya fungsi rasional, nih yang belakang ini adalah fungsi rasional, maka fungsi rasional itu kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan parsial yang ada di depan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana proses membentuk fungsi rasional menjadi pecahan parsial. Jadi kita punya fungsi rasional ini gimana kita membentuk menjadi pecahan parsial. Ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah kita lihat penyebutnya. Kita lihat ya. Misalkan untuk di sini aja ya. Untuk di sini berarti saya ganti topik yang ada. Untuk di sini ini kita lihat penyebutnya pangkat 2, tapi penyebutnya masih bisa kita faktorkan menjadi fungsi linear. Jadi penyebutnya bisa saya uraikan menjadi X min 1 dikalikan X plus 1. Nah, kenapa? Kalau kita bisa menjabarkan menjadi fungsi linear, itu akan lebih mudah. Tapi kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nah, pecahan parsialnya di sini, karena di sini adalah merupakan perkalian dari dua fungsi linear yang berbeda. Ini faktornya berbeda ya. Ini satunya X min 1, di sini X plus 1. Jadi kita jadikan pecahan parsialnya adalah kalau bawahnya linear, ini adalah X min 1, maka pembilangnya kita ambil suatu konstanta. Ditambah suatu konstanta yang berikutnya, faktor yang berikutnya. Nah, ini. Kemudian dari sini langkahnya kita samakan penyebutnya. Jadi kita balik lagi, kita samakan penyebutnya menjadi X min 1, ini X plus 1, ya. Berarti yang atas ini adalah A-nya. Hati-hati ya, kalau kita mau menyamakan penyebutnya, hati-hati jangan asal dikalikan aja. Kalau ini mungkin langsung dikalikan. Pokoknya ikutin operasi aljabar lah kalau kita menyamakan penyebut itu, mengalihkan ini ya, kita menyamakan penyebutnya, berarti atasnya harus bagaimana ya, ingat operasi aljabar aja. Berarti ini harus dikalikan yang X min 1. Nah, kemudian selanjutnya, ini kan yang di bawah udah sama semuanya. Kita konsentrasi ke yang atas, yang pembilangnya aja. Setelah disamakan penyebutnya itu, sekarang kita konsentrasi ke yang pembilangnya aja. Berarti ini kan X sama dengan A, ya. Ini
saya kelompokkan aja. Jadi yang ini ada beberapa cara ya, ada dua cara. Kalau saya sih lebih suka dikelompokkan aja. Jadi yang ini ada dua cara ya, tolong didengarkan. Jadi tidak selalu yang seperti ini. Kalau saya kumpulkan aja yang koefisien dari X itu adalah ini ya, ini ada AX ditambah BX, jadi A plus B dikurung kali X, kemudian ditambah A kali 1, B kali min 1, jadi di sini adalah A min B. Nah, kita bisa nulis yang di atas saja, kenapa? Karena yang bawah ini udah sama loh, penyebutnya tuh udah sama, jadi kita samakan yang pembilangnya. Ya, dengan syarat penyebutnya harus disamakan dulu, kalau enggak ya nanti beda. Nah, sekarang dari sini kita bisa tulis ini kan 5x min 1 sama dengan AX plus B, AX A plus B kali X ditambah A min B. Kita samakan ruas kanan dan kiri. Di sini 5x, jadi koefisien dari X itu 5. Di sini koefisien dari X-nya itu adalah A plus B. Jadi kita bisa dapatkan bahwa A plus B itu sama dengan 5. Ya. Kemudian di sini yang koefisien aja atau konstanta aja itu adalah min 1. Jadi A min B ya, itu sama dengan min 1. Nah, dari sini bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi, kita bisa dapatkan A-nya berapa, B-nya berapa. Ya, jadi nanti disubstitusi aja. Atau eliminasi paling gampang di sini, berarti kalau dikurang ditambah ya, berarti 2A sama dengan 4. Ya, ini 2A sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan 2 nih ya. A-nya adalah 2. A itu yang penyebutnya adalah X min 1. Kemudian dari sini nanti A-nya sudah 4, disubstitusikan aja. Berarti B-nya 5, A-nya 2 ya. 5 dikurangi 2, B-nya nanti ketemu 3. Nah, jadi fungsi rasional yang 5x min 1 per x kuadrat min 1 itu bisa ditulis dalam pecahan parsial adalah 2 per x min 1 ditambah 3 per x plus 1. Atau bisa juga pakai yang ini di sini istilahnya ada angka penting ya. Ini pakai eliminasi, nih ya, yang nilai x penting. Nilai x penting itu kita lihat dari faktor dari penyebutnya. Jadi kalau dari sini faktor dari penyebutnya itu adalah, dari sini faktor penyebutnya itu adalah X-nya sama dengan 1, ya, dan satunya lagi X-nya sama dengan min 1. Ya. Kemudian kalau X-nya 1 itu kita substitusi ke ini, ke yang ini, maka kita dapat apa? Kalau X-nya 1. Kalau mau pakai ini nggak usah di ini aja, nggak usah di apa namanya, nggak usah dijabarkan ini. Kalau mau pakai yang ini, kita pakai yang atas ini aja nih, ya. Ini sama dengan ini nih. Ini saya tulis, berarti biar nggak nanti balik ke ini, ke X min 1, 5 X min 1 sama dengan A kali X plus 1. Kalau ini yang tulis lengkap ini saya mau pakai substitusi. Kalau yang ini saya mau pakai angka penting. Ininya gini aja, nggak usah di apa ya, nggak usah dikelompokkan. Lebih mudah. Ya nanti dicermatin aja lah mudah yang mana. Kalau X-nya 1 berarti
Di sini berapa nih? 5 min 1 berarti 4. Sama dengan, di sini kalau X-nya 1 kan berarti 2A ya. Nah, yang di sini mudahnya kenapa ini udah langsung 0 gitu. Jadi kita dapat A-nya sama dengan 2A. Kemudian kalau X-nya min 1, X-nya min 1 berarti di sini min 5 min 1. Min 5 min 1 itu min 6 ya. Sama dengan, kalau X-nya min 1 kan yang depan di sini udah 0 nih. X-nya min 1 berarti 0, berarti kita punya B kali, berarti min 2B. Nah, berarti B-nya sama dengan 3. Dan langsung ketemu. Nah, pecahan parsialnya ditulis. Ya, jadi saya jarang pakai yang ini. Saya biasanya lebih senang pakai yang ini. Cuman masing-masing aja. Ya, enak yang mana. Cuman mungkin dua-duanya harus bisa gitu. Jadi kalau misalkan nanti salah satu mungkin kepentok gitu, kita bisa satu yang pakai yang satunya lagi. Ya, jadi itu proses dari menentukan dekomposisi pecahan parsialnya. Ya, jadi kalau mau pakai substitusi apa istilahnya di sini nilai X penting berarti nggak usah dikelompokkan. Kalau ini kan saya kelompokkan yang koefisien X saya kelompokkan sendiri, yang konstanta saya kelompokkan. Ini contohnya ada di sini. Misalkan ini kita lihat, ini kan contoh 3 ya. Ini penyebutnya merupakan perkalian dari dua fungsi linear. Jadi menjadi A per X plus 2, B per X min 3. Ya, kemudian kita samakan penyebutnya di sini. Ya, kalau sudah, ini kan penyebutnya udah sama, berarti yang ditulis yang atas saja. Nih ya, yang ditulis yang pembilangnya aja. Kemudian di sini kita mau pakai eliminasi, kita kelompokkan yang koefisien dari X, kemudian yang konstantanya kita kelompokkan, kemudian pakai eliminasi. Ya, dapat A sama B. Kemudian kalau pakai angka penting, kita lihat angka pentingnya di sini itu adalah kita lihat dari faktor dari penyebutnya. Jadi di sini X plus 2 sama dengan 0, kita dapat X-nya adalah min 2. Kemudian di sini X min 3 sama dengan 0, kita dapat X-nya adalah 3. Nah, kalau kita mau pakai angka penting, ini nggak usah dikelompok, udah bentuknya seperti ini aja. Kenapa? Lebih mudah dalam menghitungnya. Karena kalau angka penting ini masuk ke sini, pasti salah satunya nilainya 0. Gitu. Jadi lebih gampang. Ya, cuman harus teliti hitungannya. Ya, kemudian contoh berikutnya, kita lihat di sini, misalkan 3x min 1 per x kuadrat min x min 6. Kita lihat ini, yang ini adalah merupakan fungsi rasional. Ini kan ada, integral itu ada banyak cara ya. Kalau ini mungkin bisa pakai substitusi biasa langsung, ya nggak apa-apa. Nggak usah dijadikan pecahan parsial gitu. Tapi kalau nggak bisa, berarti harus kita jadikan pecahan parsial. Jadi makanya pas belajar nanti itu mungkin satu jenis integral itu bisa diselesaikan dengan beberapa cara. Ya, jadi jangan terpaku satu cara. Mungkin kalau ini bisa, pakai ini juga bisa gitu. Ya, tergantung nyamannya menggunakan teknik yang mana. Kalau pakai ini mentok berarti pasti ada cara yang lain gitu. Kemudian di sini kita jadikan pecahan parsial. Caranya penyebutnya kita nih ya. Sudah ada di contoh 3. Penyebutnya kita sebarkan dulu, kita faktorkan. Kemudian ternyata pecahan parsialnya seperti ini. Jadi integralnya yang tadinya fungsi rasional biasa, kita bisa ubah menjadi dua suku ini ya. Nah,
Kemudian setelah itu masing-masing kita integralkan. Hati-hati di sini, berarti ini nggak bisa langsung ya, pasti pakai pemisalan di sini. Misalkan U-nya adalah sama dengan X plus 2. Di sini. Berarti DU sama dengan DX. Untuk yang depan ya, untuk yang belakang sama. Berarti nanti 7/5 per U DU. Baru 7/5 ln harga mutlak U plus C1 ya. Kemudian yang di sini juga. Ikutin ya kata-kata saya ya, dicatat. Bisa dipahami? Yang saya katakan barusan bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ya, tolong dicatat ya. Bisa, Ibu. Ya, tolong. Jadi di sini nih langkahnya ada pemisalan dulu, terus nanti integralnya berarti dalam U dulu, baru terakhir yang X-2 juga ada pemisalan di sini, jadi pemisalannya ada 2. Oke. Kemudian sekarang untuk yang contoh nomor 5. Yang contoh nomor 5, kita lihat ini juga integrannya berupa fungsi rasional. Fungsi rasionalnya sejati atau tak sejati, kita lihat. Ternyata pangkat pembilangnya adalah 1, pangkat penyebutnya adalah 3. Jadi ini adalah fungsi rasional sejati. Nggak usah pakai pembagian ya. Nah sekarang gimana cara mengerjakannya? Ini kalau pakai metode substitusi yang biasa nggak bisa ya. Oh ya, kita pakai pecahan parsial. Caranya adalah penyebutnya kita faktorkan dulu. Ya, kita faktorkan. Kebetulan ini gampang faktorkannya. X-nya kita keluarkan. Ya, kalau misalkan susah, ada X pangkat 3 ya, kita coba pakai metode apa tuh Horner ya, yang untuk menentukan faktor-faktornya. Ini kebetulan gampang ya. Nah, ini ada X-nya keluar, kemudian ternyata yang X kuadratnya bisa kita faktorkan. Di sini ternyata merupakan perkalian dari 3 fungsi linear. Jadi, pecahan parsialnya adalah A per X untuk yang pertama, B per X plus 1, C per X min 3. Ya, kemudian kita lakukan, kita samakan penyebutnya. Nih, penyebutnya sudah sama, kita ambil yang pembilangnya aja. Kemudian di sini kita gunakan angka penting. Angka penting yang kita peroleh adalah kita lihat dari penyebutnya. Di sini ada X aja ya, berarti angka pentingnya adalah ini. X-nya sama dengan 0. Ya, kemudian X plus 1, berarti X-nya atau faktornya adalah min 1. Kemudian yang X min 3, faktornya adalah X-nya sama dengan 3. Ya, ini kita substitusikan ke ini, persamaan yang terakhir ini. Gitu. Kita dapatkan A, B, dan C-nya. Setelah A, B, C-nya dapat, maka integrannya itu berubah jadi ini. Jadi 5X per 3 per ini, itu bisa tulis menjadi pecahan parsial seperti ini. Nah, ini akan mudah diintegralkan. Ya. Yang ini berarti nanti pemisalannya U-nya sama dengan X plus 1. Yang belakang U-nya adalah X min 3. Ya. Jadi nanti di sini, nih, di sini ya. Nah, di sini itu ada pemisalan. Kalian tambahin sendiri nanti pas dicatat. Di sini ada pemisalan U-nya sama dengan
X plus 1 untuk suku yang kedua. Kemudian untuk suku yang ketiga berarti U-nya sama dengan X min 3. U-nya cari sendiri, terus nanti tinggal dimasukkan. Akhirnya kita temu yang bawah ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi harus teliti. Kalau nggak teliti ya bisa salah karena masing-masing tuh nyambung gitu. Terutama ini pas kita menyamakan penyebutnya. Ya. Kemudian sekarang kalau tadi di bawah ini faktor linearnya nih ya. Ini faktor linearnya kan berbeda. X plus 1, X min 3 berbeda. Jadi pecahan parsialnya ya A per X, B per X plus 1, C per X min 3. Sekarang bagaimana kalau ada yang berulang? Kita lihat di sini. Misalkan ini. Ini faktornya adalah X min 3, tapi berulang 2 kali gitu. Ya. X min 3 kali X min 3 nih. X min 3 kali X min 3 gitu. Maka pecahan parsialnya adalah A per X min 3 itu untuk yang pertama, kemudian untuk yang berikutnya B per X min 3 pangkatnya 2. Kalau ini misalkan X min 3 pangkat 3, ya nanti masih ada ditambah plus C per X min 3 pangkat 3. Sebanyak pengulangannya berapa kali? Kebetulan ini pengulangannya 2 kali. Jadi di sini adalah A per X min 3 ditambah B per X min 3 kuadrat. Atasnya ini adalah fungsi konstan A sama B. Ya, jadi ini X min 3 kuadrat itu kalau X min 3 dikurung dikuadratkan itu kita anggap dia fungsi linier tapi berulang 2 kali itu. Ya, nanti tolong dibedakan dengan fungsi kuadrat gitu. Ini kalau secara keseluruhan dia fungsi kuadrat gitu. Tapi kalau kita anggap bahwa ini adalah perkalian dari dua fungsi linier, maka kita pakainya yang ini, pecahan parsialnya. Ya. Kemudian dari sini kita lihat, nah ini sini, substitusi nilai X yang penting. Nah di sini kebetulan nilai penting atau faktornya dari penyebut kan hanya satu aja. X sama dengan 3 kan. Nah, dari sini kita cuma bisa dapat B-nya 3, padahal kita masih harus cari A-nya. Lah, untuk mencari A, kita ambil nilai X sembarang, X yang lain. Nah, ini untuk mempermudah, kita ambil X-nya 0. Ya. Kemudian kita hitungkan. Kita masukkan ke ini sini. Kita masukkan ke sini. Jadi kalau misalkan angka pentingnya cuma ada 1, untuk mencari yang lain, nilai konstanta yang lain, maka kita ambil nilai X sembarang. Ya sebenarnya ini konsepnya konsep eliminasi gitu. Substitusi. Ya, setelah itu maka kita dapatkan A-nya 1. Misalkan ya, kita ambil X-nya sembarang. Misalkan saya ambil X-nya sama dengan 1, boleh kan? Coba ya. Hasilnya A-nya 1 apa enggak gitu kita lihat. Berarti kita substitusi ke bawah 1 sama dengan apa nih? Nah, ini 1 ya. Berarti min 2A. Min 2A plus B. Nah, B-nya kan tadi udah dapat 3 ya. Berarti 1 sama dengan min 2A plus 3.
Berarti 2A sama dengan 2 ya. Berarti A-nya 1 sama ya. Jadi, nah, nih sama. Jadi kalau ini kita ambil sembarangnya 1, kalau ini sembarangnya 0. Hasilnya sama. Nah, kalau sudah pecahan parsialnya kita sudah dapat yang ini, tinggal kita kerjakan integralnya. Nah, pas ngerjakan integralnya juga hati-hati ya. Kita pakai teknik pengintegralan yang mana gitu. Kita lihat. Nih, integral ini dikurung ya. Kemudian dipisahkan. Kalau yang ini pemisalannya sama ya. Yang ini juga pemisalannya sama. Dua-duanya sama. Tapi kalau yang ini berarti integral seper U DU ya. Kalau yang ini berarti nih. Ini adalah untuk yang belakang. Sudah tinggal dimasukkan aja. Yang ini hati-hati ya. Ini kan pemisalannya dua-duanya sama. U-nya sama dengan X-3. Kalau yang depan berarti seper UDU. Len harga mutlak U. Jadi len harga mutlak X-3. Kalau yang ini langkah. Ada pertanyaan? Jadi kalau misalkan berulang, misalkan saya punya gini, misalkan 3 per, misalkan X-1 kali X pangkat 3 misalkan. Misalkan aja. Berarti di sini kan ini linear, ini juga linear, tapi sekali berulang. Berarti pecahan parsialnya adalah A, untuk yang pertama di sini adalah X-1. X-1-nya kan cuma satu kali aja. Ya, selesai. Ditambah yang ini kan X-nya pangkat 3. Jadi kita anggap X-nya itu adalah linear, tapi berulang 3 kali. Ya udah, berarti ini B per X untuk yang pertama, kemudian plus Y per X kuadrat untuk yang kedua, ditambah yang ketiga, D di sini per X pangkat 3. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita samakan penyebutnya. Penyebutnya, tapi ya untuk soal yang seperti ini, pas menyamakan penyebutnya, kita harus hati-hati. Ingat prinsip aljabarnya. Ini berarti kan bawahnya harus X pangkat 3 gini kan. Bawahnya tuh bukan ini kali ini, ini kali ini. Ngarahnya ke sini. Gitu. Ya. Berarti A-nya ini kan di sini penyebutnya adalah X-1. Berarti harus dikalikan X pangkat 3. Kemudian ditambah D-nya itu, di sini kan penyebutnya X. Menjadi ini, berarti harus dikalikan X-1, ya, dikalikan X pangkat 2. Hati-hati ya, kadang nih banyak mahasiswa nih yang nyamakan penyebutnya, berarti untuk yang B nanti B-nya dikalikan X-1, dikalikan X kuadrat, dikalikan X pangkat 3. Padahal kita mengarahnya ke bentuk yang ini nih, yang depan ini. Ya. Ini yang sering salah di situ. Ya. Ditambah B berarti kali X-1 dikalikan
X ditambah D. Ini kalau yang nggak tahu biasanya gini, D kali X min 1 kali X kali X kuadrat. Gitu. Kan nggak seperti itu. Jadi min 1. Nah, kenapa nih bawahnya sudah X pangkat 3? Gitu. Kalau ini bawahnya X kuadrat. Berarti untuk menjadi X pangkat 3 kan nih, pengalinya di sini X aja. Ya, kira-kira seperti itu. Ini yang seperti ini tolong diperhatikan. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan berikutnya. Nah, sekarang ini yang tadi saya ceritakan, kombinasi faktor linier berbeda dan berulang. Jadi faktor liniernya berbeda dan berulang. Contohnya nih, kita lihat. Ini faktor liniernya adalah X plus 3, yang ini adalah X min 1, yang X min 3 satu kali, yang X min 1 itu 2 kali, jadi berulang 2 kali. Maka pecahan parsialnya, dekomposisi pecahan parsialnya adalah A per X min 3, X plus 3, karena cuma ada satu kali, udah selesai. Ditambah yang faktor berikutnya, X min 1-nya 2 kali, berarti B per X min 1 masih ditambah untuk yang kedua, berulang 2 kali kan, berarti C per X min 1 pangkat 2. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Hati-hati, berarti A-nya harus dikalikan X min 1 kuadrat, B-nya harus dikalikan X plus 3 kali X min 1. Jadi bukan dikalikan X min 1-nya pangkat 2, enggak gitu. Ya. Kemudian C-nya harus dikalikan X plus 3 aja. Jadi C-nya bukan menyamakan penyebut ini kali ini, hati-hati karena X min 1-nya berulang 2 kali. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian substitusi nilai yang penting. Di sini kan faktornya adalah X-nya min 3. Kita lihat nih sudah ada X-nya min 3. Kemudian faktor yang berikutnya adalah X-nya adalah 1. Nih. Ya, kita substitusi. Kemudian ternyata kita hanya dapat A sama C aja. B-nya belum dapat. Maka kita pakai nilai X yang lainnya. Kita ambil misalkan X-nya 0 atau X yang lain. Kita bisa mendapatkan nilai B-nya. Ya, jadi ini yang ini adalah tambahannya. Kita ambil nilai X sembarang. Ya, jadi pas mengerjakan memasukkan substitusi nilai X yang penting itu kita memasukkan dari nilai faktornya yang ada dulu aja gitu. Jadi jangan tiba-tiba kalian pilih X0 atau X yang lain gitu. Ya dicoba aja boleh sih, kalau nggak ribet gitu boleh gitu. Atau X-nya bukan angka penting ini mungkin bisa gitu. Ya. Dicoba silakan. Kemudian setelah pecahan parsialnya dapat, kita lihat nah di sini. Untuk yang pertama berarti pemisalannya U-nya adalah X plus 3. Di sini yang kedua sama ketiga sama U-nya adalah yang ini. Ya. Kalau yang suku kedua kan udah jadi integral seper U DU, langsung ln harga mutlak U. Kalau untuk suku yang terakhir berarti integralnya kita ngikutin yang itu. Ada pertanyaan? Ini ada beberapa latihan untuk dikerjakan. Ini kita lihat, ini soalnya fungsinya fungsi rasional sejati semuanya ya. Ini rasional sejati semuanya. Jadi kita nggak perlu
membagi. Yang kita perlukan, kita memfaktorkan nih, yang ini bawah difaktorkan, yang ini difaktorkan, ini faktorkan, ini berulang X-3-nya, dan seterusnya. Ada pertanyaan? Ini untuk yang penyebutnya merupakan fungsi linear. Ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, ini ya, tolong perhatikan berulang atau tidak. Kalau berulang berarti kalau yang berulang adalah fungsi linear. Ini kan yang berulang fungsi linear X-1. Ya berarti pembilangnya di sini adalah tetap adalah konstanta. Ya. Hanya dia berulang berapa kali. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke lanjutannya. Di sini adalah faktornya, faktor dari penyebutnya merupakan fungsi kuadrat. Ya, di sini kita lihat contohnya. Kita lihat, ini contoh satu ya. Kalau kita lihat, ini fungsi rasionalnya, fungsi rasional sejati. Kita lihat dari pangkatnya aja dulu ya, kita cek gitu. Cepat bisa nih. Pembilangnya, pangkat tertingginya adalah 2. X pangkat 2. Nih ya. Kemudian penyebutnya, pangkat tertingginya adalah perkalian antara 4X dan X kuadrat. Jadi 4X pangkat 3. Jadi pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah X pangkat 3. Berarti ini adalah fungsi rasional sejati. Nggak usah dilakukan pembagian. Ya. Langsung kita lakukan dekomposisi pecahan parsialnya. Nah, di sini kita lihat nih ada catatan. Penyebut yang pertama itu adalah fungsi linear. Penyebut yang kedua ini adalah fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat ini nggak bisa kita faktorkan menjadi linear gitu. Kuadrat plus 1 kan nggak bisa kita faktorkan menjadi fungsi linear, nggak bisa. Kalau bisa kita faktorkan, sebaiknya kita faktorkan aja nanti karena integralnya nanti lebih mudah gitu. Ya, kalau nggak bisa ya udah terpaksa kita pakai penyebutnya ini berupa fungsi kuadrat. Nah, caranya gimana? Dekomposisi pecahan parsialnya, kalau yang fungsi linear ini ya 4x plus 1 berarti di sini adalah konstanta biasa. Jadi A per 4 X plus 1. Karena ini linear. Kemudian yang kedua, X kuadrat per 1 kan fungsi kuadrat, berarti penyebutnya ini adalah berupa fungsi linear. Jadi Bx plus C. Ya, jadi di sini ada catatan, jika penyebut fungsi kuadrat, maka pembilang berupa fungsi linear. Udah, langkah berikutnya sama, kita samakan penyebutnya. Berarti A-nya dikalikan ini, kemudian Bx plus C dikalikan 4X plus 1. Ya, kita tuliskan yang pembilangnya aja. Kemudian kita pakai angka penting. Angka penting di sini kita hanya dapat 1 aja. Nih ya, X-nya sama dengan min 1/4 dari yang sini. Kalau dari yang fungsi kuadrat kan, X kuadrat sama dengan 1. X-nya X kuadrat sama dengan min 1. Nanti hasilnya adalah merupakan fungsi kompleks, bilangan kompleks ya. Jadi, kita pakai apa? Nilai X sembarang ya. Jadi dari sini kita dapatkan nilai A-nya aja, nilai B dan C-nya belum dapat. Ya, maka kita pakai nilai sembarang. Kita ambil misalkan X-nya 0. Kita dapatkan C-nya. Ya.
Kemudian ini ya, kalau X-nya 0 ya, kita masukkan berarti kan masukkan ke sini kan, sama ini sama ini. 0 berarti di sini A kali 1 Bx, B-nya X-nya 0. Berarti C kali 1. C-nya min 1. Kemudian angka penting lainnya kita cari nih. Misalkan nih, di sini kita masukkan angka penting bukan 0, misalkan yang lain gitu. Nanti di sini misalkan ternyata di sini merupakan persamaan yang memuat B dan C. Di sini juga persamaan yang memuat B dan C. Maka dari dua persamaan itu kita eliminasi aja gitu. Ini si siapa Gideon kok baru masuk, kenapa nih? Halo, saya tanya dulu Michael Gideon. Iya Bu. Kamu kok baru masuk, kenapa? Tadi ini Bu, Apa? sekitar jam 9 tuh kayak mati lampu gitu Bu. Terus Nah, ya terus? kayaknya saya gara-gara ini ketiduran lagi Bu. Jadi baru bangun tadi lagi Bu. Ya, saya catat aja. Ya, sekarang kita lihat ini ya. Ini kan kebetulan untuk X sama dengan 0, angka penting yang kita ambil di sini 0, kita langsung dapat C-nya 1, kita langsung dapat B-nya 1 karena C-nya sudah ada ya. Kalau misalkan kita nggak 0 gitu, itu boleh gitu. Cuman di sini nanti pasti muncul kayak persamaan dalam B dan C, di sini juga nanti tinggal dieliminasi aja. Jadi nggak usah bingung atau nggak usah harus 0 gitu. Ya. Kemudian kenapa ini ngambilnya 0? Itu kan mungkin karena pas kita ngerjakan kita punya trik nih. Kalau X-nya 0 nih di sini pasti BX-nya ini. Nah, ini pasti 0 gitu. Oh ya, langsung dapet C. Itu pola pikirnya ke situ gitu. Tapi kan itu seiring dengan berjalannya waktu pas kita ngerjakan kita punya feeling oh iya seperti itu. Tapi nggak harus 0 gitu. Ya. Setelah dapatkan pecahan parsialnya nih ya. Pecahan parsialnya berarti yang di sini nih hati-hati. Ini X min 1 per X kuadrat plus 1. Barulah kita kerjakan sekarang. Nah, kita lihat. Untuk yang pertama, berarti kita pemisalannya yang ini nih. Ikutin aja. Kemudian, untuk yang kedua, kita jadikan X per X kuadrat plus 1 sama min 1 per X kuadrat plus 1. Nah, ini kita pakai, ya, ini kan ada X kuadrat. Di sini kita coba pakai pemisalan yang untuk yang ini ya. Untuk yang ini kita pakai pemisalan yang ini. Nah, U-nya X kuadrat plus 1. DU-nya itu nanti kita dapatkan ini. Nah, untuk yang ini, kita lihat di integrasi dasar. Ya, integral yang itu, yang A per, bukan A, sebentar. Kita lihat di integrasi dasar. 1 per 1 atau A ya. Kalau A-nya beda kayaknya A sih. Integral A per X kuadrat plus A kuadrat gitu. Ntar saya lihat dulu kalau saya salah. Ada yang sudah dapatkan rumusnya?
bahas integral apa ya kemarin ya, integrasi dasar ya. Nih saya masukkan sini aja. Nih. Oh ini berarti bukan ini, integralnya 1/, berarti bukan A. Ini dx per A kuadrat plus x kuadrat. Berarti maaf, berarti bukan, ini berarti bukan A, tapi 1. Berarti 1 per x kuadrat nih ya, ini aja nih saya bukain. Berarti pakai yang ini. Pakai yang ini nomor 19 nih. Atasnya bukan A, maaf, ini atasnya 1 ya. 1 per kuadrat plus x kuadrat adalah 1/A, karena A kuadratnya 1 berarti 1/1, atas tangan x per 1 ya. Jadi yang ini nih ya, jadi kita dapatkan yang ini atas tangan x per 1 ya. Jadi kalau misalkan apa namanya, kita mendapatkan di sini fungsi bawahnya nih, fungsi kuadrat, yaitu harus hati-hati gitu. Biasanya ya salah satu yang ada di rumus ini, tergantung bentuknya. Kalau ada akarnya berarti gimana, kalau enggak gimana. Cuman atasnya harus 1 ya, berarti kalau atasnya bukan 1 berarti dia kita keluarkan. Misalkan di sini 2, berarti di sini 2-nya taruh di depan 2, integral 1/, gitu. Ya, makanya pas lagi belajar jangan, oh ini contohnya ini, enggak, tapi paham. Kita kembalikan ke rumusnya yang mana. Ya. Sekarang kita lihat kalau faktor kuadratnya berulang. Kita lihat di sini, yang ini linear, maka kita bisa punya yang ini, A per X plus 3. Di sini faktor kuadratnya berulang. X kuadrat plus 2-nya ada 2 kali nih, karena di sini pangkatnya 2. Ya. Berarti seperti tadi kita lakukan 2 kali. Tapi karena penyebutnya merupakan fungsi kuadrat, maka pembilangnya adalah fungsi linear. Jadi di sini pembilangnya kita ambil bx plus e per x kuadrat plus 2. Ditambah, karena berulangnya 2 kali ya, ini adalah dx plus e. Ya kalau mau nggak pakai d sama e ya boleh huruf yang lain boleh. Nah, hati-hati, berulang 2 kali. Berarti yang kedua penyebutnya adalah x kuadrat plus 2 pangkat 2. Nih, yang ini. Jadi, ya, kalau sudah, ya udah kita lakukan, kita samakan penyebutnya. Ya, penyebutnya udah sama. Kita lihat angka penting dari sini apa? Kita lihat angka pentingnya itu x-nya dari depan ini adalah x-nya min 3. Kalau dari sini itu nggak ada angka pentingnya, karena di sini adalah faktornya dia berupa bilangan kompleks. Ya, jadi x-nya angka pentingnya kita dari penyebut ya, kita cuma dapat 1 angka penting aja, yaitu x sama dengan min 3. Nah, dapat A. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Kemudian, padahal kita harus cari B, C, D, dan E. Maka kita ambil nilai X sembarang. Kita ambil X-nya 0, kita punya apa? Ambil X1, kita punya apa? X-nya min 1. Masih ada nih, X-nya min 2. Jadi angka sembarangnya kita peroleh, kita ambil berapa, kemudian kita lakukan nih, misalkan dari sini dapat
C plus E. Nanti main substitusi gitu. Sehingga kita dapat A, B, C, D, E-nya. Ya, itu nanti dipelajarin sendiri. Intinya ya eliminasi lah, kayak gitu aja. Ya, intinya eliminasi. Jadi nanti kalau belajar konsepnya aja yang ini yang harus dipahami. Oh ya, ini angka pentingnya kalau dari sini kita cuma dapat X sama dengan min 3. Udah. Bekal kita apa? Oh ya, berarti untuk cari nilai B, C, D, E, kita bisa ambil nilai X sembarang. Udah, kuncinya itu nilai X sembarang. Oh, ambil berapa, dapatnya apa, ambil apa, dapatnya apa. Kalau orang anak matematika udah kuliah semester berapa nih? Udah semester 2 kan? Udah otomatis jalan lah gitu. Kita dapat E-nya ini. Oh, dapat ini, dapat ini. Oh ya, berarti eliminasi gitu aja udah. Ya. Kemudian setelah kita dapat pecahan parsialnya, nih ya, pecahan parsialnya ini kita integralkan. Nah, sini untuk yang ini seperti tadi langkahnya kita pecahkan menjadi min X per ini, 3 per ini, ya. Kemudian baru di sini kita pakai pemisalan sendiri. Ini saya bilang aja ya, nggak saya tulis ya, nanti tulis sendiri. Ini di sini pemisalannya U-nya sama dengan X plus 3. Ini pemisalannya, yang ini pemisalannya adalah yang ini nih. Ya. Kemudian yang ini, yang saya tadi bilang, ini langkahnya adalah 3-nya dikeluarin dulu. Ini kan berarti karena atasnya kan harus 1. 3 integral 1 per ini kan X kuadrat plus 2. Nah, ini baru nanti lihat di tabel tadi. Nah, ini kan A kuadratnya sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan akar 2. Berarti integralnya adalah ini 3 per A. Ini kan rumusnya tadi nih, rumuskan seper A. Ya, seper A berarti kan ini 3 per A, 3 per akar 2 atas tangan X per A, X per akar 2. Kemudian untuk yang ini ya, ini pakai pemisalan lagi sama yang ini. Untuk yang integral terakhir. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Ini latihannya. Kita lihat di sini ya. Ini adalah linear, yang ini adalah fungsi kuadrat, tapi nggak bisa dijadikan fungsi linear. Satu kali aja ya. Jadi nanti bentuk dekomposisinya adalah A per 2X min 1 ditambah D X plus D per X kuadrat plus 9. Nah, ini saya tuliskan ya. Kemudian yang ini kita lihat nih. Nih. X pangkat 4 min 16. Itu kan bisa kita faktorkan dulu menjadi X kuadrat min 4 sama X kuadrat plus 4. Ini yang penyebutnya ya. Nah, kemudian ternyata yang X kuadrat min 4 itu kan bisa kita uraikan lagi menjadi yang linear. Menjadi X min 2 kali X plus 2. Ya, kalau bisa arahkan linear, ke linear aja, karena integralnya nanti lebih gampang. Nah, yang X kuadrat plus 4 udah nggak bisa lagi, berarti masih tetap ini. Nah, ya, ini penyebutnya nanti ini. Kemudian, pecahan parsialnya
berarti nanti adalah A per yang linear. Di sini adalah X min 2. X min 2-nya kan 1 kali aja ya. Jadi ditambah. Ini X plus 2 linear. Berarti B per X plus 2. Kemudian yang berikutnya, X kuadrat plus 4 itu kan fungsi kuadrat. Berarti di sini adalah Cx plus D per X kuadrat plus 4. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi untuk yang fungsi rasional ini adalah kita perlu keahlian untuk menjadikan pecahan parsial, ya. Kemudian fungsi rasionalnya kalau yang tak sejati, artinya yang tak sejati itu adalah yang pembilangnya itu pangkatnya lebih besar atau sama dengan pangkat penyebutnya, maka kita harus jadikan polinom ditambah pecahan rasional atau ditambah fungsi rasional. Baru kita kerjakan sesuai aturannya. Kemudian kalau misalkan kita mau menjadikan pecahan parsial, kita lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya masih bisa difaktorkan menjadi fungsi linear, ya kita jadikan fungsi linear aja. Kalau nggak bisa, ya sudah terpaksanya mungkin kita pakai fungsi kuadrat. Kemudian kalau fungsi linearnya ternyata berulang bagaimana? Kemudian kalau fungsi kuadratnya yang berulang bagaimana? Itu yang harus diperhatikan. Kira-kira seperti itu untuk materi yang integral fungsi rasional. Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya nanti latihan yang ada di sini dicoba dikerjakan sendiri. Nanti kita latihan lagi lewat tutorial ya. Oh, kemudian untuk kuisnya, mungkin hari Kamis. Hari Kamis besok ya. Hari Kamis ada kuis lain nggak? Nggak ada. Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada. Kuisnya mau hari Kamis saja atau mau hari lain? Kalau hari lain nggak apa-apa, cuman untuk 2 kelas itu digabung jadi satu. Hari Kamis saja ya. Hari Kamis kuis, kemudian nanti hari Jumatnya saya adakan tutorial hari Jumatnya. Jumat ada kuis enggak? Ya nanti ini aja lah janjian. Tutorialnya kan kalau bisa 2 kali lagi gitu, kalau bisa. Kalau menginginkan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi paling enggak tutorialnya besok Rabu kan 1, ditambah 1 lagi. Nanti kalau misalkan atau kuisnya mau ini kuisnya Kamis saja atau mau hari lain? Kalau kuisnya hari lain, berarti hari Kamisnya kita adain latihan review aja. Ya nanti tolong didiskusikan sama koordinatornya, nanti ngubungin saya ya. Ya cuman mau kuisnya kapan? Ya intinya kalian sudah mulai belajar dari depan gitu aja materinya. Ujiannya kan tanggal 6 ya. Tanggal 6. Ya, jadi untuk koordinatornya kelas A dan B nanti
tutorialnya kalau bisa 2 kali lagi. Kemudian kuisnya kalau bisa di minggu ini. Jadi paling pol ya hari Sabtu lah gitu. Kuisnya kayak gitu. Jadi untuk hari Minggu ke sana udah persiapan untuk ujian gitu. Terus kalau misalkan nanti sebelum ujian mau tutorial lagi juga boleh. Tergantung nanti tutornya bisa atau enggak. Ujian kan tanggal 6 ya. Tanggal 5 ada ujian enggak? Tidak ada, Bu. Tanggal 5 enggak ada ujian? Enggak ada? Nggak ada. Ujian pertama itu tanggal 6 itu pasti. Oh, ujian pertama tanggal 6. Oh ya udah enggak apa-apa, nanti kita setting aja untuk latihan sebelum tanggal 6 ya. Baik, Bu. Ya. Ya udah, mungkin hari ini ada pertanyaan enggak? Ya jadi gini aja, nanti kuisnya mau kapan? Terserah aja deh, terserah, saya ngikutin kalian aja. Terserah kuisnya mau kapan. Kemudian hari Kamis tetap ada ya, kalau misalkan hari Kamis nggak kuis, tetap masuk aja nanti untuk latihan. Atau kita anggap untuk kayak tutorial kayak gitu hari Kamis gitu. Terus nanti tutorialnya 1 kali lagi. Jadi 3 kali tutorial lagi lah kayak gitu. Untuk review. Ya udah dibicarakan aja. Kuisnya mau kapan terserah. Gitu ya. Nggak hari Kamis nggak apa-apa kalau belum siap. Baik, Bu. Nanti didiskusikan dulu. Ya. Ya sudah, mungkin itu aja untuk pertemuan hari ini. Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Ya. Ya nanti ujiannya itu, oh ya nanti aja lah kalau mau ujian saya kasih ininya aja, aturan. Intinya mulai sekarang sudah mulai belajar, kemudian cara menulis dengan rapi, kemudian konsepnya yang dipahami. Ya, jadi setelah paham, kecepatan dalam mengerjakan gitu. Ya, jadi hati-hati, misalkan saya cek nanti misalkan yang ngumpulin telat-telat, kadang mengumpulinnya di mepet-mepet gitu-gitu. Itu tolong diperhatikan. Jadi itu sebenarnya kayak poin plus minusnya ada di situ tuh. Ya, jadi kalau misalkan nanti ujian atau kuis misalkan merasa sudah benar, ya udah langsung aja nggak usah ribut dengan teman-temannya, udah langsung diposting aja gitu. Diunggah aja gitu. Ya. Jadi nggak usah lah. Saya tahu ada grup lain kayak gitu-gitu, nggak ngerti koordinasinya gimana. Cuman hati-hati duplikasi gitu ya. Jadi kalau yang sama-sama itu nilainya benar, itu soal benar gitu, cuman nggak kayak nilai 100 gitu, enggak gitu ya. Jadi tolong menulis dengan versi sendiri gitu, kelihatan kok gitu kejujuran gitu. Jadi tolong diperhatikan, kemudian diperhatikan perintahnya ya. Semua soal itu disetting dengan asumsi kalian sudah belajar. Jadi kalau misalkan satu soal 10 menit gitu, ya berarti sebenarnya 5 menit sudah selesai gitu dengan asumsi belajar gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilahnya kadang Bu saya telat gini. Ya telat karena apa? Karena nggak belajar gitu, nungguin jawabannya teman dan sebagainya mungkin ya, saya nggak ngerti, saya nggak lihat gitu ya. Jadi kuncinya itu gitu aja sih. Ya jadi nggak ada alasan saya telat apa-apa. Misalkan ternyata kendala wifi, listrik mati, enggak. Jadi kalian kalau mau ujian ya harus siap ada pulsa data tuh di HP kalian misalkan. Bisa buat tethering gitu. Kemudian pulsa datanya ya maaf, mungkin kita beli yang sinyalnya kuat gitu. Jangan sinyal yang lemah. Nanti kalau sinyal lemah kayak dulu tuh ada mahasiswa ujian skripsi, ternyata pulsa data yang
sinyalnya ada enggak ya akhirnya ya diundur lagi gitu. Karena suaranya enggak jelas gitu. Ya kalau kayak gitu mah bisa diatasi. Kalau harus ngungsi ya ngungsi. Misalkan rumahnya kendalanya sinyalnya gini Bu, sinyalnya gini, ya kan kita bisa lah. Kita nginep di rumahnya siapa, saudara atau rumah teman atau apa gitu kan masih bisa diatasi. Ya. Jadi tolong itu diperhatikan. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam.